Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup limun binapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lodeh. Jawaban kabe tapi kapaksa. Lain kayak macam ayam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kepada kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian dari yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dilangsungkan pada saat mudah-mudahan kita sholat kita sahur dan terus Al-Quran kita zakat sedekah kita amalan kita mudah-mudahan Allah mencatat kita amalan soleh. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan tersimpahkan kepada panutan Allah Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Yang saya hormati untuk kita DKM dan jajarannya, yang saya muliakan yang selalu hadir yang saya hormati Bapak Ketua Jajaran sejajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Satu sampai ke MPS sejajarannya, hadirin wahai yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita melaksanakan umur dan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dengan kesungguhan dan ikhlaskannya dan bulankan tujuh. Jadikanlah umur dan kesempatan yang masih Allah sudah memberikan kepada kita sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini sebagai bulan untuk berpuasa. Dan pada bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai dasar SOP atau standar of prosedur. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kamu atau kalian umat muslim ada atau hadir di bulan Ramadan, para sungguh maka berpuasa. Tak kewajiban puasa teh bulan Allah di Al-Quran yaitu bulan Ramadan itu wajib. Ruasan teh mau ruasan teh puasa tahunnya subhanallah.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu, dan berbeda antara yang benar dan yang sahih. Karena itu barang siapa di antara kamu ada hadir, yakni hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sudah hadir balik, maka berpuasa. Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, maka ia menjadi malaikat yang paling utama. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadi pemimpin semesta. Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka menjadi umat terbaik. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka ia menjadi bulan terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka ia menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Lantas bagaimana jika Al-Quran turun kepada hati kita? Wah, insya Allah akan menjadi hati yang terbaik. Puasa Pak diwajibkan ke manusia masih kene tiru anu mata tadi diwajibkan. Nah, aya jalma anu hidup tapi berpuasa. Kamari wes aya pasar baru deh perjalanan ada orangnya orang bebas kalau karena guna agama Islam so kalau bapak itu kawan sabar dan satu kalau jadi rumah kita mau katanya pikiran puasa diwajibkan ka manusia hidup kalau normal diwajibkan. Nah, aya jalma anu hidup tapi teu puasa, tak eta teh mati korupsinya. Subhanallah, luar biasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tu ta'ama wa sa'wati bin nahar wa safa'ni bihi wa yaqulu Qur'anu mana'tu naumu bil laili wa safi'ni bihi qala yusafa'ani. Asyamu puasa wal Qur'an dan Al-Qur'an yasfa'ani bil 'abdi yaumal qiyamah akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Nah, sebenarnya bukan selepas orang yang berpuasa teh. Rek diberi kesabaran usaha puasa. Kata puasa teh, ya bulu siam ayrobi, puasa akan berkata, wahai Tuhanku, puasa tehnya, mana aku ta'ama, saya telah menahannya dari makan. Wasahwati dan nafsu syahwat bin nahari pada siang hari. Sabit ini perkenalan aku untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba yang puasa di bulan Ramadan. Oh, subhanallah. Biasanya masa aja mereka syafaatnya nanti puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa ya niatnya benar-benar ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul Qur'an dan Al-Qur'an pula berkata, "Mana kubur nauma bil lail," kata Al-Qur'an, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Fasafiqni bihi, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya, kata Al-Qur'an. Alhamdulillah kita membaca Quran pada sholat subuh, membaca Quran di rumahnya. Subhanallah, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
Subhanallah ya, qala yusafani. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Hakim, hadis yang tak pernah. Insya Allah hadisnya juga sahih. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku kerjakan akan memasukkanku ke dalam surga. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, terus mendirikan sholat yang diwajibkan, terus menunaikan zakat yang wajib, mengerjakan saum bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata, demikian yang berada di tangannya aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini. Ketika hendak pergi, Nabi SAW bersabda, siapa yang berkeinginan melihat laki-laki berhubungan ya, maka hendaklah ia melihat orang ini. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1310. Pak, mau ingin ke surga? Laksanakanlah yang pertama, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Allah tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat yang wajib, menunaikan zakat kewajiban yang wajib, mengerjakan saum pada bulan Ramadan. Insya Allah kalau dikerjakan seperti itu dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Di Islam boga saya, boga hakikat, torekat, makrifat. Quran boga apa? Lafadznya makna, mata, maknawi. Lafadz-lafadznya makna artinya, maknawi amal kenyataan. Orang baca Quran itu karek ketika lafadznya. Can wau Indonesia maka Al-Quran di kabatul aman lekong baca Al-Quran tapi lekong menggulung gak batul kayak gitu. Jauh ya. Allah Ta'ala mengatur hidup kita sebenarnya. Tugas kita hanya menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu suka bersama, dan jika itu tidak, alhamdulillah. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkannya. Sesungguhnya surga rindu pada 4 golongan ahli surga. Yang pertama, orang-orang yang saum pada bulan Ramadan. Tuh, saum di bulan Ramadan dirindukan usaha surga. Saum yang bagaimana? Saum yang betul-betul karena Allah. Mulutnya dijaga, tidak pernah membicarakan orang lain. Karena Al-Quran baca terusnya, ngobrol namanya kurang males ya Al-Quran. Fokus ke satu dia, berbaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa benar berpuasanya. Kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, setiap kali baca Al-Quran luar biasa. Jadi rindu usaha surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu orang-orang memelihara lisan, ada lisannya. Mau ngobrolnya sebenarnya begitu. Ya. Kermaji ngobrol, sasaran ngobrol. Ya. Ayo. Ya. Kata setan mau kasok dengan ngobrol untuk hanya kenyataan itu ya. Kurang emas kita yang ibadah lain. Sholat, rek sholat ini saya ngobrolnya.
subhanallah. Juga itu orang-orang yang memelihara lisan dilindungi oleh Allah sudah. Tak bisa terjadi orang berdoa supaya dilindungi oleh surga. Tapi jangan yang masuk surga, tapi lisan dijaga bulan umur bulan puasa mau berbagi batal, minumnya subhanallah. Ya. Nuka opat orang-orang yang memberi makan kepada Tuhan oleh surga. Allah mengampuni hamba muslim ketika ia berdoa. Allah mengampuni dosa yang disebabkan oleh perjalanan kakinya, dosa yang disebabkan oleh pegangan tangannya, dosa yang disebabkan oleh pandangan kedua matanya, dosa yang disebabkan oleh pendengaran telinganya, dosa yang disebabkan oleh perkataan lisannya, dan dosa yang disebabkan oleh bisikan hatinya. Jadikanlah Al-Quran kebutuhan hanya kita. Jika tidak makan dan minum sehari, badan menjadi lemah. Demikian juga, jika tidak membaca Al-Quran sehari, bisa jadi hati dan jiwa menjadi lemah. Hati menjadi keras, mudah marah, mudah mengeluh, dan selalu miskin, tidak penengah, dan bersemangat menjalani hidup. Tidak tersentuh dengan kebaikan dan hidayah. Benar kabar bahwa Al-Quran akan ditinggalkan oleh manusia-manusia ya di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 25 Furqan ayat 30, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Bacalah Al-Quran beberapa kali sehari. Jika tidak mampu, beberapa halaman. Jika tidak mampu, setengah halaman. Jika tidak mampu, beberapa ayat. Jika tidak mampu, mohon ampunan kepada Allah. Maksiat yang banyak telah mengeraskan hati, cinta dunia telah melalaikan akhirat. Waktu itu selalu ada untuk membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh baca Al-Quran, setelah sholat maghrib bisa baca Al-Quran, dalam perjalanan ke kantor baca Al-Quran. Ketika menunggu dan mengantik, bacalah Al-Quran. Bukan banyak bacaan yang menjadi utama, akan tetapi istiqomah setiap hari membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Kebanyakan kita yang dibuka itu, yang dibaca itu Al-Quran, ya, Al-Facebook, Al-Twitter, Al-Instagram. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1910. Al-Quran adalah penyembuh penyakit fisik dan jiwa. Kuatkan hati itu dengan Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat 17 Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa'un, suatu yang menjadi penawar, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Wala yazidu, dan Al-Quran tidaklah menambah al-zalimina, kepada orang-orang yang zalim, illa khasara, selain kerugian. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai obat penawar, sebagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang beriman. Yang mengamalkan tuntunan, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan Al-Quran, semakin bertambah kekufuran. Itulah orang muslim.
kita akan meninggal dunia. Siapa yang akan menemani di alam kubur? Yakin itu Pak akan meninggal dunia kita? Siapa yang akan menemani di alam kubur? Subhanallah ya. Makin waktu Pak siapa? Akhir sekali ya. Syukur sekalian lah hingga ke keluarga semuanya. Tak oleh bakat itu. Subhanallah. Nah, 5 teman yang akan menjagamu di alam kubur. Pertama, sholat akan menjagamu di bagian kepala. Nanti di alam kubur ada yang namanya ular suja, pematung luar biasa, mendatangi kepala si hamba tersebut, si almarhum tersebut di alam kubur, mau matung karena si hamba tersebut rajin sholat, menjaga kepalanya. Kata si sholat, wahai ular suja, janganlah engkau mematung kepalaku, karena hamba ini bulan demi bulanan dalam ahli sholat. Bayangkan kalau tidak ahli sholat bagaimana? Dikecelak di dalam daya. Subhanallah. Saya ada ilmu yakin. Subhanallah. Namun tidak ada apa persoalannya. Saya mau mana tak ada rajin sholat. Begitu tak ada sudah. Apapun ya. Binatang-binatang yang akan kepalanya siapa tersebut karena dia rajin sholat, karena sholat. Wahai binatang para binatang, janganlah engkau mematung makan kepala. Ini adalah ahli sholat. Yang kedua, zakat akan menjagamu dari sisi kanan. Orang yang ahli zakat nanti orang sudah datang tidak bisa datang ke kanan, sebelah kanan. Karena dia ahli zakat, wahai orang sudah, wahai pemakan makanan sebelah kanan, jangan engkau mendekati bulan bin bulan ini. Kenapa? Karena ditunjuk dia ahli zakat. Baik zakat wajib maupun zakat sunnah. Yang ketiga, puasa akan menjagamu di sebelah kiri. Karena sebelah dari atas kepala tidak bisa, sebelah kanan ada zakat, di sebelah kiri tidak bisa. Udah saja akan mematung, maka dia ahli puasa di bulan Ramadan. Wahai ulas, wahai para binatang, janganlah engkau memakan daging si hamba ini, karena di dunia dia ahli saum di bulan Ramadan. Hebatnya saumnya, subhanallah. Luar biasa. Terus dia dari kepala tidak bisa, dari sebelah kanan tidak bisa, dari sebelah kiri tidak bisa, datanglah kedua kakinya. Dari kedua kakinya mematung ular-ular tersebut kepada mayat-mayat atas. Subhanallah, luar biasa. Karena dia suka melakukan amal soleh ketika di dunia, tidak melihat menjolimi orang lain, maka kata amal soleh, wahai ular suja, janganlah engkau mematung kaki kedua kaki tersebut, karena di dunia dia ahli amal soleh. Yang kelima, Al-Quran akan menurutmu dan menjagamu dari siksa kubur pada seluruh tubuh. Dengan membaca Al-Quran, dengan ahli kubur, tidak dari orang tersebut dikubur, maka akan dipeluk oleh Al-Quran. Maka waktu pada bulan Ramadan dipergunakanlah untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat tepat waktunya, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, mencari ilmu, i'tikaf, zikir, berdoa setiap baca sholat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkan kami. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu ampunilah aku. Bisa tak? Allahumma innaka
bagi para hamba untuk membersihkan hati karena mereka dari dosa. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa seperti banyak makan yang haram, berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum yang haram. Hidup kita ini seperti minum kopi. Jika manis bersyukurlah, jika pahit bersabarlah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Upami ayah jarum imam bid'ah, ulah ya seperti karena laci. Upami ayah kata-kata bisalah, ulah rugi lapor dengan bisa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Allahumma rabbana taqabbal minna wasiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana. Ruku kami, sujud kami, duduk lepas kami, kerendah hatian kami, wa tarusu'ana wa ta'budana wa tamim taksirona. Khususan kami, pengabdian kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat. Ya Allah, Ramadan telah menghadapkan hadir, karenanya cerahkanlah kami Ramadan kami, urut sampaikanlah kepada-Nya, dan selamatkan kami dari segala penghalang darinya di bulan Ramadan, serta terimalah amal-amal Ramadan dari kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami berpuasa padanya dan sholat malam padanya karena sabar dan mencari pahala. Anugerahilah kami padanya kegigihan, kesungguhan, kekuatan dan semangat. Lindungilah kami padanya dari rasa bosan, lemah, semangat, malas dan mengantuk. Berilah kami taufik pada bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan berilah malam Lailatul Qadar lebih baik bagi kami dibanding 1000 bulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.